Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Kristiani, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali lagi dalam pemberitaan firman Tuhan melalui media Renungan Mingguan Lahai Roy Channel edisi ke-17 Minggu 26 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa meminta tuntunan terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Di saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan di saat ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, lalu kami lakukan di dalam setiap karya dan kerja serta kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Henyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema dari pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua, dari pembacaan Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33, resiko mengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang berpikir bahwa percaya Yesus atau ikut Yesus itu selalu mengalami hidup yang aman, selalu hidup bahagia, kaya, dan intinya adalah semua baik. Bahkan ada slogan yang mengatakan anak raja selalu diberkati, seakan percaya Yesus atau ikut Yesus adalah selalu hidup yang baik-baik saja. Pemahaman seperti ini juga ada pada diri murid Yesus yang mengikuti Dia. Murid Yesus tidak memahami misi Yesus. Mereka hanya melihat figur Yesus sebagai tokoh pembebasan yang memiliki kuasa. Dia tidak akan menderita. Hal ini tergambar dengan sangat jelas dalam pembacaan kita. Yesus secara terang, secara terbuka memberitahukan misinya, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia dan apa yang Yesus nanti alami, tapi juga apa resiko setiap orang yang mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada ayat 31 ada kaitan dengan Markus 8 ayat 27 sampai 30 mengenai pengakuan Petrus, di mana Petrus dengan lantang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam ayat yang ke-29, Yesus melarang murid-murid memberitahukan siapa dirinya. Dalam ayat 31 menjelaskan siapa dirinya dan apa misinya. Dia menyebut dirinya anak manusia, bahwa Dia yang ilahi itu menjadi manusia dan harus menanggung banyak penderitaan. Kata harus mengandung arti ketetapan dari Tuhan dan tidak dapat ditawar, karena jalan salib telah ditetapkan, harus ditetapkan Allah, harus dilaksanakan dan dijalani.
penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus secara terang dan terbuka menjelaskan akhir dari pelayanannya. Tetapi pikiran para murid berbeda dengan apa yang Yesus jelaskan. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping dan mengingatkannya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Tetapi Yesus memarahi dan menegur Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menyebut enyalah iblis tidak berarti bahwa Yesus menyebut Petrus itu iblis, tetapi mengandung makna bahwa di balik diri Petrus, iblis sedang bekerja. Melalui Petrus mencegah misi Yesus menuju jalan salib. Jadi sesungguhnya ini adalah pekerjaan iblis. Dalam diri Petrus, iblis hanya memikirkan hal-hal yang dipikirkan manusia. Hal yang hanya berguna untuk hidup hari ini. Tidak mau susah, tidak mau menderita. Jadi iblis bekerja lewat Petrus untuk tidak memahami misi atau karya Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita dalam minggu sengsara kedua Tuhan Yesus ini adalah kita harus sadar Yesus Kristus taat kepada keputusan Bapaknya, bahwa dia harus menanggung penderitaan dan ditolak, difitnah, diejek, bahkan dibunuh. Artinya sebagai orang percaya, kita mengikuti Kristus bukan hidup yang hanya mau menerima berkat atau yang baik saja. Kita juga harus bersedia untuk menderita, mengorbankan hidup bagi Tuhan. Kapan dan di mana? Setiap orang percaya dalam hidup dan panggilannya dalam segala bidang, bukan hanya pelayanan dalam gereja, tetapi dalam dunia di mana kita berkarya, kita meneladani Kristus bahwa kita harus berkorban demi orang banyak. Orang yang bersedia berkorban tidak selalu mengharapkan pujian, mengharapkan jempol atau kata-kata manis, tetapi kesetiaan, kejujuran, dan kerja keras kita kadang tidak diakui, tidak dihormati, dan dihargai, bahkan bisa ditolak. Sampai titik ini, kadang kita kecewa, kita marah. Kenapa seperti ini? Jelas manusiawi kalau orang merasa hal itu, tetapi kita harus sadar bahwa itu adalah bagian dari salib, bagian dari penderitaan yang harus kita tanggung. Dan hal yang kedua, kadang kita tidak sadar bahwa iblis dapat saja memakai seseorang dalam pekerjaan Tuhan dengan menaruh pikiran dan pandangan yang hanya terfokus pada kekuatan manusia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus itu dapat memeteraikan dan menguraikan firman ini dalam kehidupan kami. Dan oleh firman kami boleh berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk umat-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau mau pakai kami sebagai umat-Mu yang untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Biarlah kami mampu untuk menjalani kehidupan kami dengan seluruh panggilan yang Tuhan telah percayakan kepada kami dalam hidup kerja dan karya kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai gereja-Mu untuk terus menyuarakan suara kesaksian kepada seluruh umat-Mu, supaya di tengah-tengah pelayanan dan panggilan gereja-Mu, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan Kau berkati pemerintah dalam karya dan kerja mereka, supaya mereka sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, mereka wujudkan misi kerajaan Allah, tetapi juga
dalam mensejahterakan umat manusia yang adalah umat ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati channel edisi ke-17 ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati melalui media renungan Mingguan Lahairo channel ini. Biarlah menjadi alat kesaksian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah pelayanan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.